Namaku Rangga. Sejak kecil, aku punya indera keenam yang lebih peka dari orang lain. Aku bisa melihat, mendengar, dan merasakan keberadaan mereka yang tak kasat mata. Dulu, aku pikir itu kutukan. Sekarang, aku sadar itu adalah sebuah anugerah sekaligus beban yang sangat berat. Semuanya berawal dari surat misterius yang sampai di rumahku. Amplopnya tebal, kertasnya lusuh, dan baunya seperti tanah basah. Surat itu dikirim oleh seorang tua bernama Pak Karta, kepala desa di sebuah tempat terpencil yang namanya bahkan tidak ada di peta, Desa Kemuning. Pak Rangga, saya mohon, datanglah ke desa kami, begitu isi surat itu. Ada hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan. Nyawa penduduk desa kami terancam oleh sesuatu yang sangat kuno. Saya tahu Bapak punya kemampuan khusus. Tolong, bantu kami. Ini adalah panggilan terakhir kami. Di balik surat itu, ada gambar peta yang digambar tangan. Sebuah jalan berliku, hutan lebat, dan sebuah desa yang dikelilingi oleh pegunungan. Desa itu seolah-olah terisolasi dari dunia luar. Peta itu terasa dingin saat kusentuh, seolah menyimpan hawa mistis yang pekat. Aku bimbang. Mengunjungi desa yang tak dikenal, hanya berdasarkan surat misterius, terasa seperti ide yang buruk. Tetapi, rasa penasaran dan panggilan batin itu terlalu kuat. Aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ketakutan yang menunggu di sana. Malam itu, aku bermimpi. Aku melihat desa Kemuning. Rumah-rumah kayu yang reot, jalanan berlumpur, dan kabut tebal yang menutupi segalanya. Tiba-tiba, kabut itu berubah menjadi wajah-wajah pucat dengan mata kosong. Mereka berbisik, memanggil namaku. Rangga, datanglah, kami menunggu. Suara itu terdengar seperti paduan suara dari neraka. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Mimpi itu adalah isyarat. Sebuah tanda bahwa aku harus pergi. Keesokan harinya, aku mulai mempersiapkan diri. Aku membawa peralatan seadanya, senter, kompas, pisau kecil, dan beberapa benda pusaka warisan kakekku yang katanya bisa menangkal energi negatif. Aku juga membawa catatan-catatan lama kakek tentang ilmu spiritual dan cara-cara menghadapi entitas gaib. Perjalanan menuju desa Kemuning tidak mudah. Aku harus menempuh perjalanan jauh dengan bus, dilanjutkan dengan ojek yang hanya bisa mengantarku sampai ke ujung jalan setapak. Di sana, seorang bapak tua dengan tatapan sendu sudah menunggu. "Bapak Rangga?" tanyanya. Aku mengangguk. "Ya, saya Rangga." "Bapak Karta?" "Bukan, saya Pak Jono. Saya disuruh Pak Karta untuk menjemput Bapak." Kami memulai perjalanan dengan berjalan kaki. Jalan setapak itu gelap, lembab, dan dikelilingi oleh pepohonan raksasa yang seolah menelan cahaya matahari. Bau tanah basah dan dedaunan busuk memenuhi udara. Aku merasa seolah-olah waktu berhenti di tempat ini. Hutan itu terlalu sunyi, hanya ada suara langkah kaki kami dan bisikan angin yang tak jelas. "Ada apa sebenarnya di desa, Pak?" tanyaku. Pak Jono terdiam sejenak. "Bapak akan lihat sendiri." Semua dimulai sejak Pak Karta menemukan sebuah kitab kuno di bawah pohon beringin yang sudah tumbang. Kitab itu memanggil sesuatu yang sudah lama tertidur. Kami sampai di gerbang desa saat senja mulai turun. Gerbang itu terbuat dari kayu tua yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Saat kami melewatinya, aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dinginnya udara, tapi dinginnya kehadiran yang tak terlihat. Desa Kemuning persis seperti dalam mimpiku. Rumah-rumah kayu yang reot, jalanan berlumpur, dan kabut tebal yang mulai turun. Tetapi, ada satu hal yang tidak ada dalam mimpiku, ketiadaan suara. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada obrolan, tidak ada tawa. Desa ini mati. Saat kami sampai di rumah kepala desa, Pak Karta menyambutku dengan wajah lelah dan mata yang dipenuhi ketakutan. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. "Terima kasih, Rangga," katanya. Suaranya bergetar. "Saya tahu, Bapak adalah satu-satunya harapan kami." Pak Karta lalu menceritakan semuanya. Awalnya, ia hanya menemukan sebuah kitab kuno di bawah pohon beringin tua. Kitab itu tidak memiliki judul, hanya ada simbol-simbol aneh dan tulisan kuno yang tidak ia mengerti. Karena penasaran, ia membukanya dan tanpa sadar membaca beberapa baris tulisan di dalamnya. Sejak saat itu, malapetaka dimulai. Hewan-hewan ternak mulai mati secara misterius, tanaman-tanaman membusuk, dan yang paling parah,
penduduk desa mulai hilang satu persatu. Mereka yang hilang selalu meninggalkan jejak yang sama, sebuah ukiran simbol aneh di dinding rumah mereka. Simbol itu persis sama dengan yang ada di kitab kuno. Saya sudah memanggil orang-orang pintar dari desa sebelah, kata Pak Karta, tapi mereka semua tidak ada yang sanggup. Mereka bilang ini adalah urusan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka temui. Ini bukan sekadar makhluk halus biasa. Ini adalah perjanjian gaib yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Perjanjian gaib apa, Pak? Tanyaku, merasakan bulu kuduku berdiri. Pak Karta menatap mataku, matanya penuh dengan keputusasaan. Perjanjian dengan mereka, dengan penunggu bumi ini. Mereka ingin mengambil kembali apa yang pernah dijanjikan kepada mereka, dan mereka mengambilnya dengan nyawa. Malam itu, di dalam rumah Pak Karta yang sunyi, aku menyadari bahwa aku tidak hanya datang untuk membantu. Aku datang untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih kuno, dan lebih menakutkan dari apapun yang pernah aku bayangkan. Sebuah perjanjian yang dibayar dengan nyawa, dan aku, Rangga, adalah satu-satunya yang berani datang untuk menghentikannya. Malam itu, setelah Pak Karta selesai bercerita, kami duduk dalam keheningan yang mencekam. Angin malam berhembus melalui celah-celah dinding kayu, menciptakan suara desisan yang aneh, seolah ada yang berbisik dari luar. Aku bisa merasakan tatapan mata yang tak terlihat mengawasi kami dari kegelapan hutan. "Bapak menyimpan kitabnya di mana?" tanyaku, mencoba memecah keheningan. Pak Karta terlihat ragu. "Saya sembunyikan di sebuah kotak kayu di bawah tanah. Setelah semua yang terjadi, saya takut menyentuhnya lagi. Saya harus melihatnya, Pak. Mungkin ada petunjuk di dalamnya," kataku. Meskipun enggan, Pak Karta mengantarku ke sebuah ruangan kecil di belakang rumahnya. Ruangan itu sangat lembab dan gelap. Ia membuka papan lantai yang sudah lapuk dan mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Kotak itu diikat dengan rantai besi yang sudah berkarat. Aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk menyeruak saat kotak itu dibuka. Di dalamnya, tergeletak sebuah kitab kuno dengan sampul yang terbuat dari kulit yang terasa aneh dan tebal. Kitab itu tidak memiliki judul, hanya ada simbol-simbol aneh yang terukir di sampulnya. Saat ku sentuh, hawa dingin yang menusuk merayap dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhku. Aku tahu, ini bukan sekadar kitab. Ini adalah portal menuju dimensi lain. Aku membukanya dengan perlahan. Halaman-halamannya terbuat dari semacam kertas tebal yang terasa seperti kulit. Tinta yang digunakan berwarna hitam pekat, dan tulisan-tulisannya adalah bahasa yang tak pernah aku kenal. Namun, anehnya, ada beberapa simbol yang terasa akrab bagiku, seperti yang pernah aku lihat dalam catatan kakek. Ini adalah bahasa kuno dari entitas penjaga bumi, bisikku, lebih kepada diriku sendiri. Bahasa yang digunakan untuk membuat kesepakatan, perjanjian. Aku mulai membaca, atau lebih tepatnya, mencoba mengartikan tulisan itu dengan bantuan indera keenamku. Setiap kata terasa seperti sengatan listrik di otakku. Aku bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tak terlihat di sekitarku. Mereka tertarik pada kitab itu, seolah-olah kitab itu adalah magnet bagi mereka. Secara samar-samar, aku mulai memahami isinya. Kitab itu menceritakan tentang sebuah perjanjian yang dibuat oleh leluhur desa Kemuning beratus-ratus tahun yang lalu. Perjanjian itu adalah untuk mendapatkan kekayaan alam yang melimpah, tanah subur, air yang jernih, dan hasil panen yang tak pernah gagal. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap 100 tahun, mereka harus mengorbankan 7 nyawa untuk penunggu bumi ini. Mereka yang hilang mereka adalah persembahan, bisikku, mataku membelalak. Pak Karta menatapku dengan wajah pucat. "Jadi, kami harus mengorbankan penduduk desa kami?" "Tidak, Pak. Perjanjian itu sudah dilanggar," jawabku. "Kitab ini seharusnya tidak pernah dibuka lagi. Dengan membukanya, Bapak telah membangkitkan kembali perjanjian yang seharusnya sudah terlupakan." Mereka marah, dan mereka tidak hanya meminta 7 nyawa. Mereka meminta semuanya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari dinding rumah. Ketukan itu tidak berirama, tapi terdengar seperti palu yang menghantam kayu dengan kekuatan penuh. Suara itu datang dari segala arah, seolah-olah seluruh rumah dikepung oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku dan Pak Karta saling berpandangan. Ketakutan memenuhi mata kami. Aku tahu ini adalah mereka. Para penunggu bumi. Mereka datang untuk mengambil apa yang mereka inginkan. Mereka ingin mengambil kembali nyawa-nyawa yang dijanjikan. "Kita harus keluar dari sini," kataku,
dan kita harus membakar kitab ini. Membakar? Tanya Pak Karta. Apakah itu akan menghentikan mereka? Aku tidak tahu, jawabku jujur. Tapi ini satu-satunya cara untuk memutuskan hubungan kita dengan perjanjian ini. Kami bergegas keluar dari ruangan itu. Suara ketukan semakin keras, dan kini diselingi dengan suara geraman rendah yang mengerikan. Dari jendela, aku bisa melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Bentuk mereka tidak jelas, tetapi aku tahu mereka bukan manusia. Siapa mereka, Rangga? Tanya Pak Karta, suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa menjelaskan. Mereka adalah entitas yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Mereka adalah penjaga bumi yang marah, dan kini mereka telah bangkit. Mereka datang untuk mengambil nyawa, dan mereka tidak akan berhenti sampai semua terbayar lunas. Di tengah desa yang sunyi, di bawah sinar rembulan yang redup, aku dan Pak Karta berdiri di depan sebuah tumpukan kayu bakar. Aku memegang kitab kuno itu dengan tangan gemetar. Aku tahu, saat kitab ini terbakar, perjanjian itu akan berakhir. Tetapi, aku juga tahu, kemarahan para penunggu bumi tidak akan pernah padam. Bakar, Rangga, kata Pak Karta, sebelum semuanya terlambat. Aku melemparkan kitab itu ke atas tumpukan kayu. Api mulai menjilati halaman-halaman yang gelap. Saat kitab itu terbakar, sebuah jeritan panjang dan mengerikan terdengar dari segala penjuru desa. Jeritan itu bukan jeritan manusia, melainkan jeritan kemarahan dan kesakitan dari sesuatu yang sangat kuno. Dari dalam kobaran api, aku melihat sebuah simbol besar yang terukir di sampul kitab itu bersinar terang. Simbol itu adalah gambar sebuah mata yang berdarah, dan mata itu kini menatap lurus ke arahku. Kamu telah memutus perjanjian kami, sebuah suara berbisik di telingaku. Suaranya terdengar seperti bisikan angin dari kuburan. Sekarang, kamu harus menjadi pengganti. Aku tersentak. Aku tidak tahu apa artinya, tetapi aku tahu satu hal, perjanjian itu tidak hanya berakhir. Ia telah berpindah tangan. Ia telah berpindah kepadaku. Kini, aku harus menghadapi mereka sendirian. Para penunggu bumi yang marah, yang menginginkan nyawa. Aku tahu, perjalananku di desa Kemuning baru saja dimulai, dan ini akan menjadi pertarungan terberat dalam hidupku. Api yang membakar kitab kuno itu kini telah padam, meninggalkan sisa-sisa arang dan abu yang hitam. Namun, jeritan panjang yang mengerikan itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Aku merasa ada sesuatu yang baru, sesuatu yang dingin dan berat, telah masuk ke dalam diriku. Perasaan itu sama persis dengan saat aku memegang kitab kuno itu, tapi kali ini, perasaan itu ada di dalam diriku. Apa itu tadi? Tanya Pak Karta, suaranya bergetar hebat. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menatap tumpukan arang, di mana simbol mata berdarah itu seolah-olah masih menatapku. Aku tahu, pesan dari para penunggu bumi itu bukan sekadar ancaman kosong. Aku telah menjadi pengganti. Mereka masih ada di sini, Rangga, kata Pak Karta, menunjuk ke arah kegelapan. Aku bisa merasakannya. Jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya. Aku mengangguk. Indera keenamku kini bekerja dengan sangat kuat, seolah-olah ada frekuensi baru yang terbuka. Aku bisa melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pohon-pohon yang reot. Mereka bukan lagi bayangan hitam yang kabur, melainkan entitas-entitas dengan bentuk yang jelas. Tubuh mereka terbuat dari akar-akar pohon yang melilit, mata mereka bersinar merah, dan mulut mereka menyeringai. Mereka adalah para penunggu bumi, bisikku. Dan sekarang, mereka ingin kita membayar utang yang sudah dilunasi. Tiba-tiba, dari arah jalan setapak menuju desa, kami mendengar suara teriakan. Suara itu bukan suara ketakutan, melainkan suara kemarahan dan perlawanan. Itu warga desa, kata Pak Karta, wajahnya pucat. Mereka pasti sedang diserang. Kami bergegas menuju sumber suara. Di sana, di sebuah lapangan kecil di tengah desa, beberapa penduduk desa berkumpul. Mereka membawa obor dan senjata seadanya, seperti parang dan garpu. Di depan mereka, berdiri seorang wanita tua dengan rambut putih yang terurai dan mata yang menyala-nyala. Kita harus melawan, teriak wanita itu, suaranya penuh amarah. Kita tidak akan membiarkan mereka mengambil lagi nyawa kita. Bibi Susi, bisik Pak Karta. Ia adalah tetua desa, tapi ia tidak pernah setuju dengan perjanjian gaib itu. Aku melihat ke arah kegelapan di sekitar mereka. Aku bisa melihat para penunggu bumi itu, berdiri di pinggir lapangan, menunggu.
Mereka tidak menyerang secara langsung, seolah-olah mereka ingin membuat penduduk desa ketakutan terlebih dahulu. Mereka tidak akan menyerang selama ada perlawanan, bisikku kepada Pak Karta. Mereka butuh ketakutan untuk mengambil nyawa. Saat itu juga, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Perjanjian itu tidak hanya tentang nyawa. Perjanjian itu juga tentang energi ketakutan yang dihasilkan oleh korbannya. Semakin takut korbannya, semakin kuat mereka. Bibi Susi, kita tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan fisik, teriakku, berlari ke arahnya. Mereka bukan makhluk yang bisa dilukai oleh parang dan obor. Bibi Susi menatapku dengan tatapan curiga. Siapa kau? Kau yang datang membawa masalah ke desa ini? Aku Rangga, Bibi. Aku datang untuk membantu. Aku tahu tentang perjanjian itu. Aku menjelaskan kepadanya tentang kitab kuno dan bagaimana perjanjian itu telah berpindah ke dalam diriku. Bibi Susi mendengarkan dengan seksama, dan tatapan curiganya perlahan berubah menjadi tatapan keputusasaan. Jadi, kita tidak akan pernah bisa melarikan diri dari mereka? Tanyanya. Tidak, Bibi. Tapi kita bisa mengalahkan mereka dengan cara lain, jawabku. Kita tidak boleh takut. Ketakutan adalah makanan mereka. Saat itu, terdengar suara gemuruh dari hutan. Tanah mulai bergetar. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul sebuah sosok raksasa yang terbuat dari akar-akar pohon yang melilit dan batu-batu. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya, keluar suara geraman yang memekakan telinga. Ia adalah pemimpin dari para penunggu bumi itu. Kamu pengganti, kata sosok raksasa itu, suaranya bergetar. Kami datang untuk menagih janji. 7 tumbal. Sekarang, kami akan mengambil semuanya. Penduduk desa yang melihat sosok itu langsung berteriak ketakutan dan lari berhamburan. Hanya Bibi Susi dan beberapa warga desa yang pemberani yang masih berdiri di sana, meskipun wajah mereka pucat pasi. Aku tahu, ini adalah ujian terakhir. Jika aku tidak bisa mengendalikan ketakutan mereka, maka semua akan berakhir. Aku menutup mataku, berkonsentrasi, dan mencoba memanggil semua energi spiritual yang ada dalam diriku. Aku mengingat semua ajaran kakekku tentang melawan kegelapan dengan cahaya. Aku membuka mataku dan menatap lurus ke arah sosok raksasa itu. Aku adalah pengganti, kataku, suaraku lantang dan penuh keyakinan. Tapi aku bukan budakmu. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil satupun nyawa. Aku mengangkat tanganku, dan dari dalam diriku, sebuah cahaya putih yang terang mulai memancar. Cahaya itu tidak hanya menerangi kegelapan, tetapi juga melukai para penunggu bumi. Mereka berteriak kesakitan dan mundur teratur. Sosok raksasa itu juga terkejut. Kamu punya kekuatan mereka, katanya, suaranya tidak lagi mengancam. Aku tersenyum. Kekuatan ini bukan milikmu. Kekuatan ini adalah kekuatan cahaya yang ada di dalam diriku. Dan sekarang, aku akan menggunakannya untuk melindungimu dan untuk mematahkan perjanjian ini untuk selamanya. Cahaya itu semakin terang, dan dari dalam diriku, sebuah kekuatan yang sangat besar mulai memancar. Kekuatan itu adalah kekuatan dari perjanjian itu sendiri, yang kini telah aku kendalikan. Aku tahu, ini adalah pertarungan yang akan menentukan nasib desa Kemuning. Aku harus menang, atau aku akan menjadi tumbal terakhir dari perjanjian gaib ini. Cahaya putih yang memancar dari tubuhku semakin terang, membelah kegelapan malam di desa Kemuning. Para penunggu bumi, entitas yang terbuat dari akar dan tanah, menjerit kesakitan saat cahaya itu menyentuh mereka. Sosok raksasa yang memimpin mereka, dengan mata merah menyala, mundur selangkah demi selangkah, terkejut dengan kekuatan yang tak terduga ini. Bagaimana bisa seorang manusia memiliki kekuatan ini? Teriaknya, suaranya dipenuhi amarah dan ketakutan. Ini bukan kekuatan yang aku miliki, jawabku, suaraku menggema di seluruh desa. Ini adalah kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu, yang kini telah aku ambil kembali. Aku menutup mata, dan dari dalam diriku, aku bisa merasakan energi-energi kuno dari tanah ini, dari pepohonan, dari air yang mengalir. Mereka adalah bagian dari para penunggu bumi, tetapi mereka juga adalah bagian dari alam itu sendiri. Dan aku, dengan menjadi pengganti, kini bisa mengendalikannya. Aku mengangkat tanganku, dan tanah di bawah kakiku mulai bergetar. Akar-akar pohon yang tadinya melilit para penunggu bumi kini mulai melilit mereka sendiri. Mereka berteriak kesakitan, berusaha melepaskan diri dari ikatan yang tak terlihat itu. Hentikan,
teriak sosok raksasa itu. Kami adalah penjaga bumi ini. Kami adalah bagian dari alam. Tidak, kataku, membuka mataku dan menatapnya dengan tajam. Kalian adalah budak dari perjanjian yang sudah usang. Kalian tidak lagi menjaga, kalian hanya mengambil. Dan sekarang, aku akan mengakhiri semua ini. Dengan kekuatan yang tersisa, aku memanggil energi dari langit, dari bintang-bintang yang bersinar. Cahaya putih di sekitarku kini berubah menjadi cahaya keemasan yang sangat terang. Cahaya itu adalah cahaya yang sama dengan yang ada di kitab kuno, tetapi kali ini, cahaya itu adalah cahaya yang murni, tanpa kegelapan. Aku mengarahkan cahaya itu ke arah sosok raksasa itu. Ia berteriak, mencoba melarikan diri, tetapi ia sudah terikat oleh akar-akar pohon. Cahaya itu menembus tubuhnya, dan ia mulai hancur menjadi debu. Tubuhnya yang terbuat dari akar dan batu, perlahan-lahan kembali menjadi tanah. Saat sosok raksasa itu hancur, para penunggu bumi yang lain juga mulai hancur. Jeritan mereka yang mengerikan kini berubah menjadi bisikan yang damai, seolah-olah mereka akhirnya menemukan kedamaian yang sudah lama mereka cari. Aku terjatuh ke tanah, napas terengah-engah. Seluruh tubuhku terasa lelah, tetapi hatiku terasa lega. Aku berhasil. Aku berhasil mengakhiri perjanjian itu. Pak Karta dan Bibi Susi berlari ke arahku. Wajah mereka dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan. Mereka melihat sisa-sisa debu dari para penunggu bumi, dan mereka tahu, desa Kemuning kini bebas. Bapak berhasil, Rangga, kata Pak Karta, matanya berkaca-kaca. Bapak berhasil menyelamatkan kami. Tidak, Pak, jawabku. Kita semua yang berhasil. Kalian yang tidak menyerah, kalian yang berani melawan ketakutan kalian. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang terang, kami merayakan kebebasan desa Kemuning. Penduduk desa yang tadinya bersembunyi kini keluar dari rumah mereka. Mereka menatapku dengan tatapan penuh hormat dan terima kasih. Namun, di tengah kebahagiaan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku merasakan ada sesuatu yang masih tersisa, sesuatu yang belum selesai. Keesokan harinya, sebelum aku meninggalkan desa, aku melihat Bibi Susi berdiri di depan tumpukan abu dari kitab kuno. Ia tidak menatap abu itu, melainkan menatap ke arah hutan, dengan tatapan yang kosong dan aneh. Bibi Susi, ada apa? Tanyaku. Ia menoleh ke arahku, dan matanya kini tidak lagi penuh dengan keberanian, melainkan penuh dengan ketakutan yang sangat dalam. Perjanjian itu tidak hanya tentang para penunggu bumi, Rangga, katanya, suaranya berbisik. Perjanjian itu juga tentang dewa tua yang mengendalikan mereka. Dan dewa itu, ia belum bangkit. Aku terkejut. Dewa tua? Apa maksud Bibi? Bibi Susi tidak menjawab. Ia hanya menatapku, dan dari matanya, aku bisa melihat simbol mata berdarah yang sama dengan yang ada di kitab kuno. Simbol itu kini berkedip di matanya, seolah-olah ia adalah wadah baru dari perjanjian itu. Satu persatu, ia akan mengambil kita, bisik Bibi Susi. Dan aku adalah yang pertama. Aku tahu, pertarunganku belum selesai. Perjanjian gaib ini tidak hanya tentang para penunggu bumi, melainkan tentang dewa tua yang lebih kuat dan lebih kuno dari apapun yang pernah aku temui. Dan kali ini, ia akan datang untuk mengambil nyawa, dan aku harus melindunginya. Kepanikan kembali menyelimuti desa Kemuning. Bibi Susi, yang tadinya menjadi pahlawan bagi penduduk desa, kini berubah menjadi wadah bagi kekuatan yang lebih gelap. Simbol mata berdarah itu berkedip di matanya, dan ia mulai mengucapkan kata-kata dalam bahasa kuno yang sama dengan yang ada di kitab. Bibi Susi, teriakku, mencoba menyentuhnya. Namun, saat aku menyentuhnya, sebuah kekuatan yang sangat besar mendorongku mundur. Kekuatan itu bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan spiritual yang sangat pekat. Jangan sentuh aku, Rangga, katanya, suaranya bukan lagi suara Bibi Susi, melainkan suara yang dalam dan dingin, seolah-olah berasal dari dasar bumi. Aku bukan lagi Bibi Susi. Aku adalah persembahan pertama untuk Dewa Tua. Aku menyadari, saat aku berhasil menghancurkan para penunggu bumi, aku hanya memutus rantai terluar dari perjanjian itu. Aku tidak menyentuh inti dari perjanjian itu, Dewa Tua yang mengendalikan semuanya. Pak Karta dan penduduk desa lainnya menatap dengan wajah pucat. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan aura kegelapan yang memancar dari tubuh Bibi Susi. Apa yang harus kita lakukan, Rangga? Tanya Pak Karta.
Aku terdiam. Aku tahu, Dewa Tua itu adalah entitas yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah aku hadapi. Ia adalah kekuatan yang mengendalikan bumi ini, dan ia tidak akan mudah dikalahkan. Aku harus berkomunikasi dengan Dewa Tua itu, kataku. Aku harus memahaminya, dan mencoba memutus perjanjian ini dari akarnya. Aku meminta penduduk desa untuk menenangkan diri dan tidak melakukan apapun yang bisa memprovokasi Bibi Susi. Aku tahu, jika mereka mencoba melawannya, mereka hanya akan menjadi tumbal berikutnya. Aku duduk di depan Bibi Susi, memejamkan mata, dan mulai berkonsentrasi. Aku mencoba membuka indera keenamku secara penuh, mencoba masuk ke dalam alam bawah sadar Bibi Susi, tempat di mana Dewa Tua itu bersembunyi. Saat aku masuk ke dalam alam bawah sadar Bibi Susi, aku menemukan diriku berada di sebuah tempat yang gelap dan dingin. Tidak ada cahaya, hanya ada kegelapan yang tak berujung. Di tengah kegelapan itu, aku melihat sebuah entitas raksasa yang terbuat dari akar-akar pohon yang melilit dengan mata yang merah menyala. Itu adalah Dewa Tua. "Siapa kau, manusia?" tanya Dewa Tua itu, suaranya menggema di seluruh tempat. "Namaku Rangga. Aku adalah pengganti dari perjanjian itu," jawabku. Dewa Tua itu tertawa. "Pengganti? Kamu hanya manusia yang bodoh. Kamu pikir kamu bisa memutus perjanjian yang sudah ada sejak ribuan tahun? Aku tidak bodoh. Aku tahu, perjanjian ini adalah sebuah kesalahan," kataku. "Kalian memberikan kekayaan, tetapi kalian mengambil nyawa. Itu adalah perjanjian yang tidak adil." "Tidak adil?" teriak Dewa Tua itu. "Manusia mengambil semua dari bumi ini, dan kami tidak pernah meminta apapun. Kami hanya meminta 7 nyawa setiap 100 tahun. Apakah itu terlalu banyak?" Aku terdiam. Aku tidak bisa menyangkalnya. Manusia memang serakah, dan mungkin perjanjian ini adalah sebuah konsekuensi dari keserakahan itu. "Namun, ini sudah tidak relevan lagi," lanjut Dewa Tua itu. "Sekarang, aku telah bangkit. Aku tidak lagi menginginkan 7 nyawa. Aku menginginkan semuanya. Aku akan mengambil kembali bumi ini, dan manusia akan menjadi budakku." Saat itu juga, aku merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar menarikku keluar dari alam bawah sadar Bibi Susi. Aku membuka mataku, dan melihat Bibi Susi berdiri, menatapku dengan mata yang penuh dengan kebencian. "Ia tidak bisa dikalahkan," kata Bibi Susi, suaranya dipenuhi dengan kekuatan Dewa Tua. "Ia terlalu kuat. Ia adalah dewa yang mengendalikan bumi ini. Aku tahu, aku tidak bisa mengalahkan Dewa Tua itu dengan kekuatan fisik. Aku harus menggunakan akalku, dan aku harus menemukan cara untuk memutus perjanjian ini dari akarnya." Aku melihat ke arah Bibi Susi, dan dari dalam diriku, aku merasakan ada sebuah ikatan yang terjalin antara dirinya dan Dewa Tua itu. Ikatan itu adalah simbol mata berdarah yang berkedip di matanya. Aku tahu, jika aku bisa memutus ikatan itu, maka Dewa Tua itu akan kehilangan wadahnya. Aku menutup mataku lagi, berkonsentrasi, dan memanggil energi-energi kuno dari tanah dan langit. Aku tidak akan melawan Dewa Tua itu dengan kekuatan, melainkan dengan kebijaksanaan. Aku akan menggunakan kekuatan dari bumi ini sendiri untuk memutus ikatan yang mengikatnya. Aku mengangkat tanganku, dan sebuah cahaya putih yang sangat terang muncul dari tanganku. Cahaya itu langsung mengarah ke arah mata Bibi Susi, memutus ikatan yang terjalin antara dirinya dan Dewa Tua itu. Bibi Susi berteriak kesakitan, dan ia terjatuh ke tanah. Simbol mata berdarah itu menghilang dari matanya, dan ia kembali menjadi Bibi Susi yang normal. Namun, di tengah kelegaan itu, aku merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar keluar dari tanah. Tanah di bawah kakiku bergetar hebat. Sebuah retakan besar muncul di tengah desa, dan dari dalam retakan itu, muncul sebuah sosok yang terbuat dari akar-akar dan tanah yang terbakar. Itu adalah Dewa Tua itu sendiri. Ia tidak lagi tersembunyi di dalam wadah. Ia telah bangkit, dan ia datang untuk mengambil nyawa. Dewa Tua itu bangkit dari dalam retakan bumi, menjulang tinggi di atas desa Kemuning. Tubuhnya terbuat dari akar-akar pohon yang melilit dan tanah yang retak, matanya merah menyala seperti bara api. Kehadirannya begitu kuat sehingga udara di sekitarnya terasa panas dan pengap, dan tanah di bawah kaki kami bergetar hebat. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, manusia?" Suaranya menggema, memecah kesunyian malam. "Kamu hanya memutus ikatan, tapi kamu tidak bisa memutus diriku. Aku adalah akar dari perjanjian ini, dan aku akan menghancurkanmu." Aku berdiri di depannya,
Tubuhku gemetar, tetapi hatiku tidak. Aku tahu, aku tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan. Aku harus menggunakan kebijaksanaan. Perjanjian ini tidak adil, kataku, suaraku lantang dan tegas. Kau mengambil nyawa, tapi kau tidak memberikan apapun. Kau hanya budak dari perjanjian yang sudah usang. Dewa tua itu tertawa, tawanya terdengar seperti gemuruh. Aku adalah dewa dari bumi ini. Aku adalah pemilik dari segalanya. Perjanjian itu adalah caraku untuk mendapatkan kembali apa yang sudah diambil oleh manusia. Tiba-tiba, aku teringat akan catatan-catatan kakekku. Ia pernah menulis tentang mitos-mitos kuno tentang dewa-dewa yang menjaga bumi. Ada satu mitos yang mengatakan bahwa dewa-dewa itu tidak pernah mengambil nyawa. Mereka hanya meminta persembahan, dan persembahan itu adalah sebuah janji, bukan nyawa. Kau berbohong, kataku. Kau bukan dewa yang menjaga bumi ini. Kau adalah entitas yang terperangkap dalam perjanjian yang kau buat sendiri. Kau terperangkap oleh rasa serakahmu. Dewa tua itu terdiam. Mata merahnya menatapku dengan penuh amarah. Apa maksudmu? Catatan kakekku mengatakan bahwa dewa-dewa penjaga bumi tidak pernah meminta nyawa. Mereka meminta sebuah janji. Janji untuk menjaga bumi ini, untuk tidak merusak alam, jelasku. Perjanjian yang kau buat adalah perjanjian yang salah. Kau memutarbalikkan fakta, dan kau mengambil nyawa untuk memuaskan rasa serakahmu. Saat aku mengatakan itu, sebuah kekuatan yang sangat besar memancar dari diriku. Kekuatan itu bukan kekuatan yang datang dari perjanjian, melainkan kekuatan dari kebenaran. Kekuatan yang datang dari mitos-mitos kuno yang kini telah aku ungkap. Dewa tua itu berteriak kesakitan. Tubuhnya yang terbuat dari akar dan tanah mulai retak. Cahaya putih yang terang mulai memancar dari setiap retakan di tubuhnya. Ia tidak bisa melawan kebenaran. Tidak mungkin. Teriaknya. Aku adalah dewa, aku adalah pemilik. Tidak, kataku. Kau adalah budak. Dan sekarang, kau akan kembali ke tempatmu seharusnya. Kembali ke dalam bumi, dan biarkan bumi ini kembali damai. Aku mengangkat tanganku, dan dari dalam diriku, sebuah cahaya putih yang sangat terang keluar, langsung menghantam tubuh dewa tua itu. Ia berteriak kesakitan, dan ia mulai hancur. Tubuhnya yang besar dan mengerikan, perlahan-lahan kembali menjadi tanah dan debu. Saat dewa tua itu hancur, bumi di bawah kaki kami berhenti bergetar. Udara kembali sejuk dan damai. Kegelapan yang tadinya menyelimuti desa Kemuning, kini hilang. Aku terjatuh ke tanah, napas terengah-engah. Seluruh tubuhku terasa lelah, tetapi hatiku terasa lega. Aku berhasil. Aku berhasil mengakhiri perjanjian gaib ini dari akarnya. Penduduk desa bertepuk tangan, mereka memelukku, dan mereka mengucapkan terima kasih. Mereka tahu, aku telah menyelamatkan mereka dari kutukan yang sudah ada sejak ratusan tahun. Namun, di tengah kebahagiaan itu, aku merasakan sebuah kekuatan yang aneh. Kekuatan itu tidak datang dari perjanjian, melainkan datang dari diriku sendiri. Aku tahu, dengan mengakhiri perjanjian ini, aku telah mengambil kekuatan dari dewa tua itu. Aku telah menjadi penjaga bumi ini. Kau telah menjadi kami. Sebuah suara berbisik di telingaku, suaranya damai dan lembut. Aku melihat ke arah suara itu, dan aku melihat bayangan kakekku berdiri di sampingku. Ia tersenyum, dan ia menepuk bahuku. Kau telah menemukan takdirmu, Rangga, katanya. Sekarang, kau adalah penjaga bumi ini. Dan kau harus menjaganya dengan baik. Aku mengangguk. Aku tahu, tugasku belum selesai. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan untuk menjaga bumi ini dari keserakahan manusia. Aku tahu, banyak tantangan yang akan datang, tetapi aku siap. Aku adalah Rangga, dan aku adalah penjaga bumi ini. Setelah dewa tua itu hancur dan menjadi debu, desa Kemuning kembali menemukan kedamaiannya. Hutan yang tadinya sunyi dan menyeramkan kini kembali dipenuhi oleh suara burung dan serangga. Tanah yang tadinya kering dan retak, kini kembali subur. Penduduk desa kembali tersenyum, anak-anak kembali bermain, dan kehidupan kembali normal. Aku tinggal di desa Kemuning selama beberapa minggu untuk memastikan semuanya benar-benar baik-baik saja. Aku mengajarkan penduduk desa tentang pentingnya menjaga alam, tentang pentingnya tidak serakah, dan tentang pentingnya menghormati bumi ini. Perjanjian itu bukan tentang tumbal, Pak,
kataku kepada Pak Karta. Perjanjian itu tentang janji. Janji untuk menjaga bumi ini. Dan sekarang, kalian harus menjaga janji itu. Pak Karta mengangguk. Kami mengerti, Rangga. Kami akan menjaga bumi ini dengan baik. Kami akan menjaga janji itu. Setelah semua sudah kembali normal, aku memutuskan untuk pergi. Aku tahu, duniaku tidak lagi hanya di desa Kemuning. Aku tahu, ada banyak tempat lain yang membutuhkan bantuanku. Ada banyak tempat lain di mana perjanjian gaib dan mitos-mitos kuno masih hidup. Saat aku pergi, penduduk desa mengantarku sampai ke ujung jalan setapak. Mereka berterima kasih kepadaku, dan mereka memintaku untuk kembali suatu hari nanti. Kami tidak akan melupakanmu, Rangga, kata Bibi Susi. Kau adalah pahlawan kami. Aku tersenyum. Aku tahu, aku bukan pahlawan. Aku hanya manusia biasa yang mencoba melakukan hal yang benar. Perjalanan keluar desa terasa berbeda. Hutan yang tadinya menakutkan, kini terasa damai. Aku bisa merasakan energi-energi positif dari pepohonan, dari air yang mengalir, dan dari angin yang berhembus. Aku bisa merasakan, aku adalah bagian dari alam ini. Aku adalah penjaga bumi ini. Saat aku sampai di kota, aku kembali ke kehidupanku yang normal. Aku kembali menulis, tetapi kali ini, cerita-ceritaku bukan hanya cerita horor. Cerita-ceritaku adalah cerita tentang mitos-mitos kuno, tentang pentingnya menjaga alam, dan tentang kekuatan kebenaran. Namun, di setiap malam, aku selalu bermimpi. Aku melihat desa-desa lain, yang juga dikelilingi oleh hutan yang gelap. Aku melihat orang-orang yang ketakutan, yang terperangkap dalam perjanjian gaib yang mereka tidak mengerti. Aku melihat mata-mata merah menyala, dan aku mendengar suara-suara yang mengerikan. Aku tahu, tugasku belum selesai. Aku tahu, duniaku tidak lagi normal. Aku adalah Rangga, dan aku adalah penjaga bumi ini. Dan aku tahu, aku akan terus berjuang, terus melawan kegelapan, dan terus menjaga perjanjian abadi antara manusia dan alam. Tamat.